Halo semuanya, kali ini saya akan membahas 3 hal penting, yaitu yang pertama, peran kriteria dalam evaluasi program, pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan evaluasi program, dan yang ketiga, langkah-langkah pengembangan kinerja evaluasi program. Mari kita membahas, mulai dari yang pertama, peran kriteria dalam evaluasi program. Kriteria berperan sebagai tolak ukur dan standar objektif untuk menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuannya, memandu evaluator untuk fokus pada hal-hal yang dinilai, dan memastikan konsistensi hasil, mengurangi subjektivitas, serta memberikan dasar untuk membuat keputusan lanjut terhadap program tersebut. Ada 5 hal penting dalam peran utama kriteria untuk mengevaluasi program, yaitu yang pertama, menentukan standar. Kriteria digunakan untuk menentukan standar yang harus dipenuhi oleh program. Dan yang kedua, mengukur kinerja. Kriteria juga digunakan untuk mengukur kinerja program dan menentukan apakah program telah mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, menilai efektivitas. Kriteria digunakan untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dan yang keempat, mengidentifikasi kekurangan. Kriteria ini digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan program tersebut. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Jadi kriteria digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang program, seperti apakah program harus dilanjutkan atau tidak. Nah, dengan demikian, kriteria ini memainkan peran penting dalam proses evaluasi program untuk memastikan bahwa program berjalan efektif dan efisien. Materi yang kedua, pertimbangan dalam penyusunan kriteria evaluasi program. Jadi yang pertama, relevansi. Kriteria harus relevan dengan tujuan dan sasaran program. Dan yang kedua, keterukunan. Kriteria harus dapat diukur dan diverifikasi. Yang ketiga, kelayakan. Kriteria juga harus realistis dan dapat dicapai. Yang keempat, keterbukaan. Kriteria harus jelas dan transparan. Dan yang kelima, konsistensi. Kriteria harus konsisten dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Dan yang keenam, fokus pada hasil. Kriteria harus fokus pada hasil dan dampak program. Yang ketujuh, partisipasi. Kriteria harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kriteria evaluasi program dapat disusun secara efektif dan akurat. Materi yang terakhir tentang langkah-langkah pengembangan kriteria evaluasi program. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui bersama dalam langkah-langkah tersebut, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan dan sasaran program. Menentukan apa yang ingin dievaluasi dan apa yang ingin dicapai. Dan yang kedua, analisis kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Artinya mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang terkait dengan program. Dan yang ketiga, pengembangan indikator dan kriteria evaluasi. Ini mengembangkan indikator dan kriteria evaluasi yang relevan dan dapat diukur. Dan yang keempat, harus validasi kriteria evaluasi tersebut. Ya, jadi yang artinya memvalidasi kriteria evaluasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaiannya. Yang kelima, pengujian dan penyempurnaan kriteria evaluasi. Jadi menguji dan menyempurnakan kriteria evaluasi untuk memastikan keandalan dan validitasnya. Yang keenam, penetapan kriteria evaluasi final. Jadi ini menempatkan kriteria evaluasi yang final akan digunakan dalam proses evaluasi program. Dan yang ketujuh, implementasi dan penggunaan kriteria evaluasi. Jadi menggunakan kriteria evaluasi dalam proses evaluasi program untuk mengukur kinerja dan efektivitas program. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, dapat disusun kriteria evaluasi program yang efektif dan akurat. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga dapat menambah pemahaman teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.